الذي بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kehidupan kepada kita. Di saat bangun tidur kita sudah bertekad dan berikrar membaca doa yang luar biasa. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menghidupkan aku kembali, kami kembali setelah semalaman kau matikan. Kami berjanji akan berbuat berperilaku sesuai dengan urusan yang kau ridhai. Jadi alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jadi tekad kita setelah memuji Allah karena diberi kehidupan, setelah dimatikan, kemudian akan berbuat, bekerja, beraktivitas sesuai dengan ridha Allah. Berbeda dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik-Mu ya Allah, dan juga kami ridha kembali kepada-Mu. Di dalam doa bangun tidur itu adalah tekad untuk bekerja, berbuat sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Kemudian Bapak Ibu, perwujudan syukur itu selalu diberi hidayah oleh Allah, dibimbing. Seperti doa kita tadi yang kita baca dalam surah Al-Imran ayat 8 ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Kemudian Engkau telah berikan petunjuk kepada kami dan telah beri rahmat kepada kami, rahmat yang paling berharga di sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau yang Maha Pemberi itu semua. Jadi kita hidup jangan dipelesetkan kepada kesesatan, tapi dalam hidayah, petunjuk, dan rahmat Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, begitulah perjalanan hidup kita sampai akhir hayat kita. Bapak dan Ibu, pagi ini kita akan sampaikan satu hadis Rasul. Sebenarnya lah hafal oleh kita itu
ulama dengan 3 hal. Satu, irtifa'ul amal. Terus amal. Nah, perwujudannya adalah dalam rangka memelihara ketakwaan kita. Kemudian ketakwaan mantul melahirkan khuluqul karim, akhlak yang agung yang mulia. Kemudian melahirkan kualitas hidup yang maha luar biasa, disebut dengan muhsinin. Takwa, akhlak, kemudian muhsinin, orang yang terbaik. Malam itu sampaikan satu kisah Hasanul Al-Bishri itu tingkat kualitas muhsinin yang terbaik. Seperti itu yang dialami, tapi tidak marah, tidak kesal, luar biasa. Dan Bapak Ibu kita dibimbing ke arah itu. Tidak mudah tersinggung, tidak mudah emosi, ya kan, tidak mudah lahir temperamen yang kadang-kadang mematikan otak dan hati kita, menghilangkan tuntunan Quran dan Sunnah yang sudah kita peroleh. Ini yang perlu ya kita bina terus. Berhubungan dengan doa tadi adalah semoga semua urusan, pekerjaan, tantangan, persoalan kita hadapi, ya kita tetap menyikapi dengan ridha Allah. Bapak Ibu, dalam suatu hadis ini Rasulullah mengatakan salasul la yadkhulul jannah. Jadi ada 3 hal yang tidak bisa manusia itu masuk surga Allah. Walau salat, walau zakat, walau sama, walau hajat. Walaupun dia beribadah salat, menunaikan zakat, berpuasa, kemudian menunaikan ibadah haji. Tapi Nabi katakan ya sulit masuk surganya Allah. Bisa tentu bisa saja, tapi dia sah dulu, disambut dulu. Pertama, kata Rasulullah, rajulun la yu'addibul ibna il-balad. Seseorang yang tidak peduli membina, mendidik anaknya dengan akhlak yang baik, akhlak Islam. Jadi Bapak Ibu ada tanggung jawab yang baik di kita adalah membina anak-anak kita, keluarga kita dengan akhlak yang baik, kepribadian yang baik. Kini hampir dilupakan orang. Kalau nyolah salat rajin, kemudian setiap waktu malah dengan berjamaah, itu juga mengeluarkan, kalau tidak bisa zakat, tidak wajib infak, sedekah, puasa, punya kemampuan malah haji. Tapi anak hampir tidak memiliki taati kepada Allah. Biasa, padahal itu termasuk berakhlak atau tidaknya seseorang itu. Tentu ini menyangkut dengan anak-anak perempuan kita. Berapa banyaknya Bapak Ibu yang tidak peduli, kadang-kadang menentu awak, kadang-kadang anak awak yang perempuan tidak berbusana muslimah,
tidak menutup orang. Nah, itu tanggung jawab Bapak Ibu. Bahaya itu. Kalau memang memeluk Islam itu yang tidak dipaksa, untuk bersyahadat yang tidak dipaksa, tapi setelah bersyahadat itu memang wajib dipaksa. Salah satu itu berbusana muslimah yang kemudian pergaulan yang sesuai dengan tuntunan Islam. Ini orang kalah berdalil dunia lah modern Ustaz. Pergaulan kau tak perlu diatur benar. Sebab ini orang punya pikiran mana mudarat, mana manfaat kayaknya. Sudah pakaian tidak tertutup orang, pergaulan laki-laki dan perempuan kadang-kadang Bapak Ibu kita saksikan tanpa batas, tidak ada cara, tidak ada lagi syarat yang membatasi. Kadang di guru olahraganya sengajuan tuh laki-laki menyandang polisi menyandang laki-laki. Apa pelari, apa percurut, guru olahraga. Lagi orang tak tertutup. Inilah perbuatan-perbuatan yang tidak berarti ke Allah, ke Rasul itu. Padahal hukumnya wajib. Apalagi Bapak Ibu propagandanya Yahudi dan Nasrani itu salah satu adalah itu. Yang nanti buahnya, hasilnya adalah lesbi, homo, kemudian seks bebas. Hasilnya itu. Barat bangga dengan perilaku seperti itu antara laki-laki dan perempuan. Tapi sekarang sudah mulai mengeluh, di sekolah-sekolah sudah banyak wanita, anak-anak perempuan yang hamil, ya kan, tanpa nikah. Kemudian banyak setelah itu bunuh diri. Jadi bunuh anak setelah bunuh diri. Sebab yang fitrah manusia itu pasti memiliki rasa malu, itu pasti itu. Tidak ada orang yang bersalah, yang berdosa, yang hatinya tidak akan gelisah. Tidak ada itu. Sebab apa yang dikatakan Nabi itu adalah kalam Allah, firman Allah. Di saat Nabi ditanya mana dosa itu, jawab Nabi sederhana saja. Mahwal ithmu ya Rasulullah, apa yang disebut dengan dosa ya Rasulullah. Tadi menjawab ma'harka fi sadrika, apa yang hatimu tidak tenang dibuatnya, gelisah dibuatnya, itu dosa. Jadi Bapak Ibu tanggung jawab sangat berat. Dan kalau pemimpin objek wisata boleh silakan, tapi kontrolnya, penjagaannya harus luar biasa. Laki-laki dan perempuan ini harus luar biasa. Kalau tidak ketat, berarti objek wisata peluang untuk berbuat zina, peluang untuk tidak berhati kepada Allah dan Rasul dan kepada manusia. Jadi Bapak Ibu, itu yang pertama. Jadi kembali untuk peringatan Nabi, tidak ada arti salatnya, tidak ada arti zakatnya, puasanya, hajinya, bila ikut tidak terperhatikan. Nah yang kedua adalah katakanlah Rasulullah, rajulun la yuhibbul 'ain wa ahluhul 'ain. Seseorang yang tidak mencintai ilmu pengetahuan, terutama
pertama adalah Quran dan hadis, kemudian tidak mencintai orang-orang yang berilmu. Tentu adalah cendekiawan Islam, kemudian ulama-ulama Islam. Kini banyak orang yang tidak mencintai ilmu Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul, sehingga tidak mau mengkaji itu. Maka bertahun-tahun, puluhan tahun Bapak Ibu sejak merdeka selalu sekolah-sekolah agama, pondok pesantren itu dipinggirkan. Orang mencari sekolah-sekolah yang di situ kajian ilmunya duniawi, terapan, sains, teknologi, dan itu populer. Sekolah kedokteran, prodi matematika, kimia, politik, hukum. Sebenarnya biasa juga apa-apa. Tapi Nabi ingatkan, cintailah ilmu, tentu adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul. Perlu dikaji lebih dalam. Yang lain itu akan ikut saja itu. Kemudian cintai orang-orang yang berilmu tentang Quran dan hadis, itu para ulama, para cendekiawan Islam. Cintai. Kalau tidak, ya hasil dari ibadah yang wajib tadi itu Bapak Ibu tidak langsung mengantarkan kita ke surganya Allah. Dibatasi. Dilihat pada zaman tabi'in itu, Nabi, kemudian sahabat, para khulafa rasyidin itu, kemudian setelah itu generasi ketiganya. Itu seorang ulama saja Bapak Ibu yang paham dengan Quran hadis, itu memiliki ilmu lain. Artinya dia ahli ilmu falak, dia ahli ilmu hukum, dia ahli ilmu politik, dia ahli ilmu matematika, dia ahli ilmu arsitektur, ahli ilmu bedah. Kalau biasa, dia ada beberapa tokoh ulama Islam di saat kemajuan Islam itu. Satu ulama, sekian disiplin ilmu yang dia kuasai. Jadi begitu mencintai ilmu pengetahuan yang diawali dengan pendalaman Quran dan Sunnah, kemudian ditambah dengan ilmu lain. Jadi ulama-ulama dahulu itu Bapak Ibu sulit tandingannya karena komprehensif. Ada di Minangkabau juga lahir ulama yang seperti itu, terutama dalam segi bahasa. Ikat Abu Salim itu berapa bahasa yang dapat sama beliau. Juga tokoh-tokoh lain, Muhatta, tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman. Merubah yang terbaik, itu tentu tidak hanya lahir dari kita rakyatnya, masyarakat biasa, tapi hendaknya lahir dari orang yang memiliki kekuasaan, tentu pemerintah dan para agniya, orang kaya. Situ lahir hendaknya. Sehingga Bapak Ibu punya kepedulian bagaimana rakyat yang dia pimpin memiliki kedalaman ilmu tentang Quran dan hadis, dan dia juga memiliki ilmu-ilmu lain. Itu hampir tidak ada program Bapak Ibu pemimpin awalnya, hampir tidak punya program. Orang kaya kita juga hampir cuma ada tapi sebagai kecil. Jadi di zaman tabi ini tuh luar biasa Bapak Ibu. Puluhan tahun mendalami ilmu. S1 kalau kini itu S1 ukurannya memahami Quran hadis, S1 dulunya di bidang ilmu falak, S1 nya di bidang Quran hadis, S1 nya di bidang kesehatan, S2 nya dalam bidang Al-Quran
juga S2 di bidang ilmu politik, ilmu ekonomi dan sebagainya. Sudah harus begitu. Ini di Indonesia masih bertempur terus itu. Ba'a membenci ulama, ba'a membenci Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul, kebenarannya masih bertempur. Belum ada lagi program yang jelas, katakanlah dalam pembuatan anggaran di Pemda, mulai dari tingkat bupati lah dulu sampai wali kota sampai gubernur, belum ada programnya. KBD itu tahun sekarang kan itu kan di kecamatan itu harus muncul 2 orang ulama yang komplit tadi. Abu Saonya memerintahkan Kauli Nagari Datuk Kalurah cari anak yang cerdas, dia harus kita bina dengan ilmu yang komprehensif. Pernah jauh sampaikan Bapak Ibu, jangankan itu, orang yang mensyiarkan, petugas yang mensyiarkan agama Allah saja, itu jari saja baru yang ada perhatian penguasa. Ya kan, barangkali oleh itu, cuma penguasa. Gaji marbot, honornya nih. Kemudian gajinya imam, gajinya bilal, khatib. Ada. Kalau ada ditumpahkan sendiri, porsi anggaran sosial, tumpah di situ. Kemampiannya itu beliau proposal juga. Proposal itu dicium interpretasi, itulah cair. Benar. Kira-kira negara orang beriman orang Islam atau negara Yahudi itu gitu ya. Ada anggarannya, ambilnya boleh dulu. Ya, ini Bapak Ibu, saya cuma sampai menganggarkan dan melihat komite sekolah minta dana ya, kepada orang tua murid untuk proses pendidikan anak supaya cerdas anak, supaya punya keterampilan. Mari bantu. PAK namanya. Tapi untuk mengambil PAK itu apa Ibu? Tanyalah kalau sekolah SMA, SMK, mengambil PAK betul. Lengkap Bare. Bare tidak hanya membuat proposal akan untuk ahli gunung kan. Nampaknya Bare adalah mencari kwitansi kuat. Ya dah. Di situ saya sudah membuka peluang untuk Bapak Ibu. Karena ubili josietan dan nafsu kok. Ingin dapat murah dan ingin dapat banyak. Itu itu. Komite tidak boleh minta pada orang tua. Kalau minta hakim tipikor aku polisi panggil polisi tanya apa Pak minta jawab. Dibantu. Jadi tujuannya membantu, tapi justru persuasi. Padahal dia harus bertanggung jawab bersama-sama itu dengan pengelola pendidikan. Itu jawab. Anggaran kami bantu, kemudian ambil gunakan. Saya tinggi tidak maju. Dan ada anggaran itu transport buya-buya guru-guru ustaz dan bagi pengajian malam itu sampai subuh. Tapi mencari kemampuannya setelah itu anggaran ada, tapi kemampuannya yang sebenarnya masih ragu-ragu ya. Ramadan lah jalan 5 hari itu yang ada ya. Asal orang Bapak Ibu juga. Kalau kabupaten lain, kota lain baca lihatnya anak-anak. Jadi kalau tidak serius dan tidak berbenar-benar membela agama Allah, Allah pasti tidak akan bela kita
beriman dan Islam. Jadi itu yang kedua. Seseorang yang tidak mencintai ilmu Allah, kalam Allah, Quran, hadis, kemudian tidak mencintai orang yang memiliki ilmu tentang itu. Kalau aku sampaikan ke Bapak Ibu, itu banyak dan mendiskusikan. Sedang untuk jalan saya untuk menggerak ekonomi kecil menengah ada untuk kesehatan sulit, untuk pendidikan itu kalau kan kita jual itu kan ini seolah kok dianggap di bawah sampai padahal tugas Nabi yang pertama itu ini karena lain dulu ya kan menegakkan risalah Allah, mendakwahkan, mensiarkan, memperluas wilayah Islam. Sudah itu baru lain dipikirkan Nabi, jalan, ekonomi, kan itu kan. Kemudian pendidikan dan sebagainya, kesehatan. Nah, tapi di Nabi dah ada kelas-kelasnya, itu prioritas semua. Cuma bahaya porsinya. Kepada sahabat disampaikan juga itu. Kalau mati dan nanti Islam kau tidak menginginkan di Jazirah Arab saja loh. Kamu ingin kata Nabi, bahasa awalnya gitu ya. Sampai ke Eropa, ke Amerika, sampai ke Afrika dan ke Asia. Alhamdulillah para sahabat dan para tabi'in memegang perintah dan keinginan Nabi itu. Sampai Islam mencapai puncak kejayaan. 20 miliar penduduk dunia Bapak Ibu. Nah Islam 2 miliarnya dunia. Nah 2 miliar itu banyaklah munafiknya, banyaklah pengkhianatnya, penzalimannya. Sehingga sekitar yang benar-benar iman dan Islam. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga walaupun salat, zakat, puasa dan haji. Ketiga, apabila rajulun kana fi qalbihi hasad, seseorang yang ada dalam hatinya itu sifat dengki, dendam, terutama apa? Terhadap kebenaran-kebenaran Allah yang ada dalam Quran, kebenaran-kebenaran Allah yang ada dalam hadis. Tapi benci dan hasad. Tidak bisa subur. Banyak ini ada. Ada yang ibadahnya, itu musuh banyak kebenaran Quran itu. Sehingga tidak sementara mengaji antayun tidak. Itu kan Nabi. Kalau bisa serupa Nabi. Padahal Al-Quran itu, hadis Nabi itu kafatan linnas. Untuk seluruh manusia, hudaw wa rahmatun, petunjuk dan rahmat. Maka disebut sebagai rahmatan lil alamin. Tapi kebencian itu luar biasa. Sehingga hampir Bapak Ibu, setelah merdeka ini kita saksikan 76 tahun, langsung 77. Hampir tidak ada di sana itu keseriusan pro terhadap risalah Allah dalam menata kehidupan ini. Maka oleh karena itu, kalau mau mulai dari yang terbaik di awal ini sudah harus berpikir seperti itu. Karena perjalanan hidup itu kok Bapak Ibu cik saja nih.
tahu nanti beberapa tahapan-tahapan kita jalani. Semuanya dipertanggungjawabkan summa latus'alunna yauma izin 'anil na'im. Seketika aku saja beriman Allah terima, kau akan kuminta pertanggungjawabannya. Ada cerita itu. Maka peran dari hati, peran dari mata, peran dari pendengaran, pemikiran sangat menjadi sesuatu modal luar biasa diberikan Allah untuk meraih kehidupan dan itu surganya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam surah Araf 176 itu diingatkan Allah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh nanti akan kami penuhi neraka jahanam itu dari kelompok manusia dan jin. Siapa mereka? Lahum qulub la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi tidak mau merenungkan jalan kehidupan yang mana yang harus dikedepankan, diprioritaskan. Punya hati tapi tidak. Kemudian walahum a'yun la yubsiruna biha. Punya mata tidak membacanya. Itu sekarang disebut itu. Bapak Ibu Allah informasikan dalam Quran, orang-orang yang tidak mandanga di dunia terhadap ayat Allah, sunnah Rasul, dan tidak melihat terhadap berbagai ayat-ayat Allah, kejadian-kejadian terjadi di dunia ini. Tidak mau melihat, kan gitu kan? Di dunia ini Bapak Ibu nggak butuhnya, tulinya, pakainya. Di akhirat besok semakin buta dan semakin kekal ketuliannya itu, kepakahan itu. Kenapa semakin pakar, semakin butuh di akhirat? Dalam barangku itu Bapak Ibu ada kepakar, ada ketuli, ada kebutuh jemaat. Karena setelah masuk ke neraka jahanam itu, gelapnya luar biasa. Lubang ke bawahnya luar biasa. 70 tahun batu dilepaskan dari permukaan itu baru sampai itu. Itu akhirat. Kemudian hitamnya api itu yang membakar luar biasa. Tentu butuh, tentu pakar. Berteriak juga itu. Apa diceritakan Allah? Berteriak juga, minta dikembalikan. Kecewa ada cerita. Kenapa? Karena Allah sudah tegaskan dalam Al-Quranul Karim, menja'al hasanah, siapa berbuat kebaikan, builon, kan itu kan? Falahu asyru amsalika. Aku balik 10 kebaikan, cie itu 10 dia. Mana yang tersirat itu? Supaya seriuslah berbuat baik. Terus ente jadi. Itu aku sampai kami membuang diri di jalan saja. Luar biasa membuka jalan ke surga. 10 kebaikan. Tapi begitu sayangnya Allah, wa man jaa bisayyi'ah fala yujza illa mislaha. Siapa membuat kesalahan, kejahatan satu saja, aku balik cienya. Kemudian Allah katakan wa hum la yuslamun. Aku tidak akan pernah menganiaya kalian. Tidak akan pernah menzalimi kalian. Itu motivasi luar biasa Bapak Ibu. Jika kebaikan 10 bahasanya, dosa jika 1. Itu maka di neraka nanti cuabarnya kalau makin minta keluar, dia kalau saleh Pak, kan gitu kan? Hidup aku akan aku pasrahkan, aku abdikan untuk baik sejahtera. Tidak ada cerita lagi Bapak Ibu. Bukankah dulu sudah aku berikan kepadamu 1 kebaikan 10 balasnya, kejahatan 1, kejahatan balasnya 1. Tapi kenapa kau pilih juga kejahatan itu? Mana
berbuat yang tidak benar daripada yang baik. Susah. Malah niat saja baru untuk berbuat yang baik itu sudah dibalasi Allah. Sampai di mana animo, obsesi, keinginan pemimpin-pemimpin yang beriman, orang-orang kaya yang beriman untuk berbuat kebaikan itu. Jadi aku sampaikan Bapak Ibu, data saji, data salah, data belum lihat do pengajian atau indah, lihat do garingnya indah, ada imamnya indah, ada kemudian bilangnya indah, ada ustaznya yang membina indah. Kalau ada tanggung jawab tuh, kalau ada usaha bangun. Ya dia jadi pembantu indah, jadi tampil di dua jam untuk kambing untuk apa itu? Jadi tanggung jawab apa itu? Makanya menyuruh berbuat baik, melarang berbuat mungkar itu biadihi. Orang yang memiliki kekuatan itu dua. Pertama kekuasaan, yang kedua harta kekayaan. Amin ya tuh Bapak Ibu itu loh. Jadikan dia menjadi rezeki terbaik. Mana rezeki terbaik itu? Sadaqatun jariyah yang mengalir. Jadi jadikan harta itu sebagai malapetaka. Awak tinggalkan triliunan di dunia awak mati, ditinggal kalau berkapling-kapling tanah, ditinggal kalau ruko, ditinggal kalau hotel, itu kan, atau rumah kontrakan awak mati setelah itu. Sedangkan jariah ada tinggal dunia dibagi kawan. Tanya oleh melekek bukan akhir dilandinya dalam kubur. Tuan baca kalau bunga terhadap yang tinggalkan. Bapak tidak yakin untuk jariahnya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang tiga hal kita sampaikan itu terjauh dalam diri kita. Mari kita cintai ilmu, pengetahuan, kemudian mari kita cintai ulama, kemudian setelah itu mari kita cintai agama Allah, kemudian setelah itu mari kita jauhi sifat-sifat yang hasad dengki terutama kepada kebenaran Allah, kalam Allah dan kalam Rasul. Karena itu adalah mutlak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasallallahu wa fatul qari. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.